Para calon wali kota Semarang ini hadir dalam kegiatan dialog interaktif volume 3 yang digelar oleh BEM KM Udinus akhir pekan lalu. Dalam dialog yang diikuti oleh 350 perwakilan organisasi mahasiswa Udinus, hadir secara langsung para calon wali kota Semarang, serta Rektor Udinus Profesor Edi Nur Sasongko, Wakil Rektor 4 Profesor Pulung Nur Tantio Andono, dan Wakil Rektor 3 Dr. Kusni Engsi. Dialog ini sebagai sarana untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa mengenai visi misi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Sesi pertama dialog interaktif diisi oleh calon wali kota Semarang nomor urut 1 Agustina Wilujeng Pramestuti, yang menyampaikan bahwa biaya pendidikan harus disesuaikan dengan muridnya. Selama murid tersebut memiliki KTP Kota Semarang, maka beasiswa akan mengikuti sekolah yang dipilihnya, sehingga kesejahteraan guru juga akan meningkat. Tak hanya itu saja, dirinya pun menyetujui evaluasi zonasi. Pembiayaan pendidikan harus mengikuti konsep money follow student. Jadi uang dari pemerintah itu, dari negara itu mengikuti kemana siswa itu berada. Dan tidak perlu di klaster itu SD, SMP, ada di kabupaten kota, kemudian SMA-nya ada di provinsi, kemudian yang kuliah di mana? Apa di pemerintah pusat aja? Kan tidak. Selama ini sebenarnya sudah banyak beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Kota Semarang, dan saya kira itu nggak usah di klaster ini jatahnya pemerintah kota, jatahnya provinsi, jatahnya tidak usah. Selama punya KTP Kota Semarang, yang namanya pembiayaan pendidikan itu mengikuti kemana siswa itu bersekolah, kemana siswa itu kuliah. Sistem pendidikan nasional kita harus dievaluasi. Karenanya pada periode tahun 2019-an itu sebenarnya sudah ada konsep untuk perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Terus kita kena COVID, itu semakin menguatkan kita supaya membuat pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sekolah di masa darurat. Harus dievaluasi, termasuk diantaranya zonasi. Sementara itu, pada sesi kedua Alamsyah Satya Negara Sukawijaya atau yang akrab dipanggil Yoyo Sukawi menawarkan program Semarang Prakerja. Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk para fresh graduate dari berbagai jenjang pendidikan dalam memberikan pengalaman kerja di dunia profesional, di mana program ini akan menjadi jembatan transisi bagi pemerintah yang hadir untuk membantu para fresh graduate mendapatkan pengalaman lapangan sebelum terjun ke dunia profesional. Ini akan menjadi solusi bagi adik-adik fresh graduate dan juga adik-adik program PHK yang akhir-akhir ini lumayan banyak, seperti kita lihat Sritek pun terdampak ya. Ini pemerintah harus hadir, memberikan program-program yang faktual. Kita memberikan program namanya Semarang Prakerja. Kita beri adik-adik ini untuk magang dan juga pelatihan-pelatihan. Dan yang tidak kalah penting, kita beri insentif selama mereka magang. Gunanya apa? Pada saat magang, adik-adik ini bisa belajar. Perbedaan antara dunia kampus dengan dunia pekerjaan. Ini butuh transisi. Nah, ini pemerintah hadir di situ, memberikan transisi kesiapan adik-adik untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Selama kegiatan dialog, antusiasme mahasiswa dalam menanggapi program para calon ini juga tampak interaktif. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Restu Indah melaporkan.